kita lanjutkan dalam bentuk pesan. Malam ini kita membahas tema tentang perbedaan antara Rasul, Nabi, Wali, dan guru-guru mursyid. Kebanyakan kita semua tahu tapi belum paham apa di dalamnya. Rasul yaitu adalah seorang utusan Allah yang menerima risalah dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi sangat berbeda dengan makhluk-makhluk yang biasa. Tentang Nabi, itu posisinya sebenarnya juga sama, tapi dia hanya sebatas sebagai penerus. Tapi Nabi pun juga ada yang mempunyai tingkatan-tingkatan makam yang sangat tinggi, seperti yang Nabi Khidir dan seterusnya, Nabi Ilyas dan seterusnya. Memang dia juga mempunyai posisi yang sangat tinggi intinya. Jadi perbedaan antara Rasul dan Nabi itu emang sangat tipis. Maka kita jangan sekali-kali merendahkan yang namanya Nabi atau Rasul. Apalagi kita seolah-olah tidak yakin atas petunjuknya. Terus yang ketiga, tentang wali. Kalau orang di sana ngomong silahkan, tapi bagi teman-teman kita semua jangan sampai kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang merendahkan para wali. Sebab orang awam dengan ilmunya waliullah itu bagaikan nilainya kita menjadi 1, dia 1000. Selisihnya sangat jauh. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu merendahkan waliullah. Padahal jaraknya sangat jauh, itu tingkatan ilmu. Jadi perselisihan antara ilmunya para rasul, para nabi, para wali, kita itu tidak sebanding sama sekali. Tapi banyak orang yang merendahkan. Kadang-kadang wali dikatakan sesat, wali dikatakan setan. Itu sebenarnya orang tersebut ilmunya kan sangat jauh. Tapi kadang-kadang karena dia itu emosi, merasa dirinya paling benar, paling pinter, terus omongannya sak senengi. Intinya seperti itu. Terus wali-wali luwah kadang-kadang banyak dikenal wali luwah yang betapa tidak sholat. Sebab sholat kita dengan sholat dia sangat jauh berbeda. Kita hanya sebatas menjalankan syariat sholat. Tapi sholatnya para wali sangat beda. Dia beramal dengan Allah itu menggunakan roh. Dia mengandalkan ibadah roh. Terus sholat kita baru mencapai tingkatan sholat syariat. Ibaratnya ilmunya kan 1 dibanding 1000. Nah terus kita kadang-kadang merendahkan, menyalahkan, menyesatkan juga perilaku para wali. Padahal kita sesama Islam. Padahal kita besok di alam sana juga ada pertolongan dari wali-wali luwah. Tapi juga ada yang ngomong wali tidak bisa menolong diri kita. Emang dia kan tidak kenal
Kalau wali itu dikenal, didekati, ilmunya diresap pada kita semua, akhirnya ya menjadi pertolongannya. Sebab apa? Wali-wali luwih di alam sana itu rohnya diberi kebebasan oleh Allah. Dia bergerak tanpa batasan, tidak seperti rohnya kita yang ada di sana, di alam barzah, langsung putus semua. Itu kalau kita semua. Tapi rohnya para nabi, para rasul, para wali tidak diberi kesempatan. Dia masih mencapai tingkatan-tingkatan predikat yang sangat tinggi. Maka dia selalu kadang-kadang berhubungan dengan orang-orang yang ada di muka bumi. Itu terbukti semuanya itu bukan mustahil sebenarnya. Sebab yang namanya roh, itu rohnya orang hidup maupun rohnya dengan orang yang meninggal. Kalau sudah mencapai tingkatan roh yang manunggal Allah, kalau yang Syekh Siti Jenar, manunggaling kawulan Gusti, itu bukan salah, itu benar. Cuma orang awam seperti kita semua menjabarkan itu sangat susah, sangat sulit. Tapi itu bukan mustahil, itu beneran. Intinya kita kalau belum mencapai tingkatan ajaran wali-wali luwih, tidak usah kita mengecilkan, menyalahkan, menyesatkan, jangan sekali-kali. Kalau orang pinter-pinter silahkan, tapi kalau orang bodoh seperti kita semua jangan sekali-kali. Kita malah mendekatkan diri dengan para wali-wali luwih, dengan guru-guru mursyid. Loh kenapa kok ada wali dah ada guru mursyid lagi? Yang dikatakan guru mursyid itu sebenarnya adalah wali-wali luwih yang sudah ada di alam roh. Tapi dia masih bisa mengajar di muka bumi. Tapi yang bisa hubungan antar rohnya orang di alam sana dengan rohnya orang yang masih hidup, itu juga beda tingkatan, beda ilmu, tidak seperti kita semua. Yang bisa menerima ilmunya guru-guru mursyid itu orang-orang yang sudah manunggal Allah atau manunggaling kawulan Gusti. Itu bukan ajaran sesat sebenarnya. Itu benar, juga diajarkan oleh Rasul-Rasul Allah. Suatu contoh, Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri juga pernah diasuh oleh Rasulullah. Dan wali-wali yang lain itu juga banyak yang diasuh secara langsung oleh Rasul Muhammad. Itu bukti. Sebab apa? Kadang-kadang orang tersebut kan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi dia rohnya bisa berhubungan dengan wali-wali luwih. Maka dia bisa belajar langsung dengan para wali. Dia bisa menyerap ilmunya dari para wali. Itu semuanya tidak mustahil, ada bukti. Segala sesuatu, kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang mustahil di muka bumi maupun di alam-alam yang lain. Ciri-ciri orang yang sudah bisa dikatakan manunggal Allah atau manunggaling kawulan Gusti, rohnya itu bisa melihat alam ke alam tanpa batasan. Dan dia bisa menerima ilmu dari wali-wali luwih siapa yang dikehendaki. Dan bisa dibuktikan dengan ilmu-ilmunya dan ajaran-ajarannya. Jadi intinya masalah roh itu orang hidup maupun orang mati itu sama. Cuma beda alam. Tapi kalau tingkatannya sudah manunggal Allah, dia sama juga. Kadang-kadang yang masih di dunia itu rindu alam sana. Alam sana rindu dengan alam dunia. Itu pekerjaan rohnya para wali. Nah, orang-orang yang sudah mencapai tingkatan seperti itu, orangnya sudah aneh hidup di dunia, tapi roh dan jiwanya dia sudah tidak butuh urusan dunia. Itu suatu ciri-ciri kecil. Padahal kita semua hidup yang dikejar materi dunia. Tapi kalau orang-orang yang sudah mencapai tingkatan manunggal Allah, dia sudah tidak butuh
Sebab apa? Yang kita perbuat di muka bumi ini semuanya adalah semu. Semuanya akan sia-sia. Semuanya tidak akan abadi. Berbentuk materi apapun, sebenarnya itu adalah fasilitas untuk dikembalikan di jalan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita semua perbuatannya belum mencapai tingkatan itu. Sifat serakah masih terjadi, sifat-sifat yang mengarah dalam syirik kemunafikan masih tersimpan. Nah, terus kadang-kadang orang tersebut ingin menjadi perilakunya wali seperti perjalanan wali-wali. Wah, itu yang mustahil, salah. Kita semua harus berserah diri. Segala sesuatu sesuai kita itu adalah sebagai istilahnya media. Kita harus tahu, masa media malah menentang yang membuat media, itu kan tidak pas. Maka kita semua harus bisa menyesuaikan. Kita itu adalah makhluk milik Allah, roh dan jiwanya milik Allah. Segala fasilitas yang diberikan kepada kita semua itu adalah milik Allah, harus dikembalikan di jalan Allah. Kita hanya sebatas untuk fasilitas ujian di muka bumi. Nah, kalau itu untuk sarana kembali di muka bumi, terus apa yang kita kerjakan ditinggalkan di muka bumi, padahal itu sebatas fasilitas untuk pulang ke alam abadi, malah ditumpuk di muka bumi. Nah, itulah yang menjadi yang namanya fasilitas yang diberikan Allah itu sia-sia, tidak ada nilainya. Yang ada nilai akhiratnya yaitu adalah orang-orang yang bisa mengembalikan roh dan jiwanya pulang ke alam abadi. Seluruh fasilitas yang diberikan Allah untuk pulang ke alam abadi dikembalikan di alam abadi, itu yang mencapai nilai-nilai tingkatan-tingkatan yang sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang yang berpikir sejauh itu sangat kecil. Maka teman-teman kita harus belajar mencapai tingkatan-tingkatan tersebut. Jangan menjadi orang yang gila materi, gila pangkat, derajat, dan seterusnya. Kita lupa akan ajaran agama, itu akhirnya malah kita yang rugi sebenarnya. Maka kita harus selalu mengambil jalan yang sangat rendah, tidak usah menyalahkan satu sama lain. Luruskan diri sendiri pulang ke pangkuan Allah di alam abadi. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman kita semua untuk pulang ke alam abadi dengan selamat. Al-Fatihah. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.